menjelaskan materi ini. Jadi logika matematika itu ada 4 jenis yang umum. Ada implikasi, biimplikasi, konjungsi, sama disjungsi. Nah ini kalau yang paling gampang dulu tak jelasin ya, ada konjungsi sama disjungsi. Kalau konjungsi itu dia benar dan benar. Oh siapa ini John? Ada ini juga, Vincent. Nah kalau konjungsi itu benar dan benar, hasilnya benar. Jadi kayak misalnya kayak baju sama celana ini contohnya. Kalau kita pergi keluar, kita pakai baju mek celana kan bisa atau keluar. Tapi kalau mek pakai celana tok atau mek pakai baju tok kan susah. Nah jadi itu konjungsi, gampangannya gitu. Kalau disjungsi itu atau. Jadi misalnya aku punya bolpen atau pensil, terus aku masih bisa nulis kan ya. Jadi dia masih benar. Tapi kalau aku cuma dikasih bolpen tapi nggak dikasih pensil, aku kan masih bisa nulis sama dengan ini. Tapi kalau kita nggak dikasih dua-duanya, kita nggak bisa nulis sama sekali. Nah, jadi ini konjungsi sama disjungsi. Nah, ini yang mulai rumit ya. Ada implikasi. Kalau implikasi itu, aku ambil contoh ini ya. Jika Cimi lapar, maka dia akan makan. Nah, ini aku ambil dua-dua pernyataannya benar. Jadi jika Cimi lapar itu dia termasuk B, maka dia akan makan, dia juga akan B. Nah, ini jika Cimi, ini kan masih benar kan ya. Berarti jika Cimi lapar, maka dia tidak akan makan, karena ini diganti S ya. Kalau ya gampangannya kalau kalau gimana jelasin? Kalau ini kan Cimi lapar, maka dia akan makan. Jadi kalau Cimi lapar, maka dia tidak akan makan. Berarti kan mati kan ya, nggak makan. Jadi mati kelaparan. Saknone. Nah terus ada ini, jika Cimi kenyang, maka dia akan makan. Nah di sini nggak ada pernyataan bahwa dia tidak boleh makan kalau dia kenyang. Jadi ini termasuk benar juga. Tapi kalau dia kenyang dan dia tidak makan, itu juga termasuk benar. Kalau diimplikasi itu dia hanya benar-benar dan salah-salah. Jadi maka dan hanya jika. Jadi contohnya ayah bekerja maka ia akan mendapatkan gaji. Kalau ayah nggak bekerja maka dia juga tidak akan mendapatkan gaji. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Nggak ada. Kak. Sip semua sudah. Oke siap. Pintar-pintar ya langsung. Contohnya kita coba bikin tabel kebenarannya ini dulu ya. Pernyataan yang setara dengan negasi R diimplikasikan dengan P disjungsi negasi Q. Ya, ini sudah ada jawabannya, tapi kita coba bikin aja. P, Q, R gini. Nah, kalau ada P, kalau dia bilangannya sampai R, berarti kita benarnya yang ini 4 kali. Jadi dia akan jadi kelipatan 2 terus. Jadi misalnya Q, berarti dia jadi gini. Nah, dia kelipatan terus. Ya, permutasi jadinya ini. Jadi semua permutasi sama kombinasi yang ada di tabel ini. Nah, kalau dia negasi R, berarti negasi R itu hanya cukup diputar aja. Jadi tinggal gini. Terus ini tinggal diputar. Nah, ini kan R, terus ini ada negasi R. Terus ada P didisjungsikan dengan negasi Q. Nah, negasi Q ini tak putar juga aja ya, supaya gampang. Nah, terus kita konjungsikan dengan, disjungsi dengan P. Nah, hasilnya ini B. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, ini diimplikasikan dengan ini. Jadi, ini tak kopas saja. Banget ya nih kanannya. Nah, jadi dia kan sudah ada ini P si Q. Nah, tinggal kita implikasikan aja. Kalau S sama B hasilnya apa, terus ya cuma gitu aja. Berarti ini dia ada
IBB. Nah, ini berarti ini hasilnya dari pernyataan ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kenapa kok bisa dapat gini? Oh, itu kalau dia nggak ada R-nya. Jadi misalnya aku punya cuma P sama... Ini kekecilan nggak BTW? Takutnya kekecilan. Pol. Oh ya. Kan dikit aja. Nah, Nah, Ini lesol. nah kalau dia hanya ada P sama Q, dia cukup gini aja. Nah, tapi kalau ditambahin R, dia jadi yang besar gini. Kalau nanti ditambahin S, lebih besar lagi, tapi nggak mungkin lah dikeluarin sampai S. Nah, Nah, pokoknya tapi kayak PQB sing satunya Pak R itu formatnya selalu sama gitu ta? sama. Itu format permutasi sama kombinasi. Kombinatorik gitu. Jadi selalu sama gitu. Pasti Nggak sama. peduli. Ini cara ngafalinnya cuma ini bagian 2 aja terus. Ini kan 4, terus ini 2, terus ini 1. Bagian 2 aja terus. Terus untuk no R mbak PVQ itu manual semua berarti. Kalau nentuin, iya 3 ini manual. Terus R mbak PVQ. Kalau ini lah, itu tergantung soal, tergantung ini. Ini kan soalnya pas PV negasi Q. Oke, bentar ini ada yang nge-record nggak? Ada Oh yang siap. Wah kayak Benny beneran ini. Waduh. Ayo ke post di YouTube lihat berapa views didapatkan. Nggak laku, nggak ada yang suka. Ya, terus yang terakhir ya, tinggal 2 materi tok. Terus selesai sudah logika matematikanya. Ini aku ngafalin paling gampang itu caranya pakai PTS ini ya. Jadi kayak penilaian tengah semester itu ponen, tolen, sama silogisme. Kalau ponen itu P sama dengan Q, dan kalau Q benar maka P itu benar. Jadi ya ini kalau ya persis kayak matematika ya. Misalnya kayak 1 plus 2 sama dengan 3. Berarti 3 kan sama dengan 2 plus 1. Nah, jadi ini basically ponen. Kayak gini ini ponen. Terus ada tolen. Jika Q sama ini rasanya gini. Enggak. Enggak ada contohnya agak susah. Kalau tolen itu pokok kata kuncinya dia ada di negasi gitu. Misalnya kita kasih contoh paling gampang itu gini aja. Nah, contohnya gini. Jika hari ini hujan, maka ibu akan membawa payung. Nah, biasanya ada premis itu dia bilangnya ibu tidak membawa payung. Nah, gini. Nah, berarti artinya hari ini kan tidak hujan. Nah, jadi ini contoh dari tolen. Jadi pokok kata kuncinya premisnya ini tidak sama dengan aturannya. Itu tolen kayak gitu. Nah, kalau silogisme ini paling gampang ya. Rasanya semua bisa ya kalau silogisme. Terus yang terakhir cuma ini, converse, inverse, kontraposisi, sama ingkaran. Kalau premis itu pernyataan ya, jadi nama lainnya pernyataan atau nama hewannya premis. Apa? Sorry kalau aku. Ya. Terus converse itu diputar ya, jadi dia diputar. Misalnya premis sama dengan P implikasi Q, kalau converse itu Q implikasi P. Terus kalau inverse itu cuma diganti negasi, jadi dari premis kamu ganti negasi. Kalau kontraposisi itu sudah dinegasi diputar lagi urutannya. Tapi kalau ingkaran itu P dikonjungsi. Nah, hati-hati ini kan konjungsi toh. Berarti dia ada kata dan. Jadi dia bukan implikasi. Implikasi kan jika. Kalau ini kan dan.
Jadi hati-hati. Besok kalau keluar, kalau dan udah pasti ingkaran itu. Nggak mungkin nggak. Jadi hati-hati di situ. Udah, matematika logikanya sudah selesai sih. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada lah. Udah jago semua ini. Jadi gini. Jika hari ini hujan, maka ibu akan membawa payung, ya kan? Tapi dia di premisnya bilang gini, ibu tidak membawa payung, berarti hari ini tidak hujan. Jadi kan hari ini hujan itu jika ibu itu membawa payung. Tapi di pernyataannya ini ibu kan nggak membawa payung. Berarti kita ya langsung kebalik. Pokok kata kuncinya Tolan itu ada premis ini tidak cocok sama yang atas. Itu kata kuncinya cuma di situ. Nah, kalau ponen dia kayak ini matematika ini. 1 + 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 2 + 1. Jadi kalau salah satu benar, maka dia benar. Nah, contohnya ponen ini tinggal diganti gini sih. Ini tinggal diganti ibu membawa payung, berarti hari ini hujan. Nah, itu ponen. Oke, ingkaran itu ini kan ada konjungsi. Ini loh. Nah, ini bahaya emang. Sama nggak kelihatan. Nah, ini kan ada konjungsi. Konjungsi itu kan dan. Jadi dia kalau ada ini konjungsi berarti dia dan. Ya ini cuma bisa ditulis gini sih ya. Contohnya susah kalau bikin yang langsung 4 gini. Jadi pokok kalau ada kalau ada yang dan itu sudah pasti ingkaran, langsung aja dipilih nggak apa-apa, pasti itu ingkaran. Soalnya lainnya cuma jika. Tanda implikasi itu jika ya. Jadi kayak nanti C++ +nya kita if, nah itu nanti jika sama. Udah jelas semua nggak ini? Sisanya tinggal kalian latihan ini. Cuma ngafalin 4 tabel ini sudah bisa pasti. Udah ada pertanyaan lagi yang matematika ini. Udah nggak ada. Mau lanjut ke C++ atau gimana ini? Ya. Lanjut ke Nah ini siap-siap kepala meledos ini. Nah. Ini soalnya mau tak share screen dulu, sekalian screenshot mau nggak? Soalnya. ya go. Oke. Oke, bentar ya, tak ini dulu soalnya. Nih, soalnya cuma 2 nomor kok guys, jadi nggak terlalu susah. Nah ini soalnya. Kalian harus bikin program ini. Nah kalian kalau bisa nomor 2, tak jamin besok 100 untuk programmingnya ya, bukan matematika logikanya. Tak jamin, pasti bisa kalau kalian bisa nomor 2 ini. Udah di screenshot gak? Ini agak rumit sih. Ya, go. Oke ya. Nah, tak siapin dulu. Oh ya, BTW di sini pakai apa compilernya? Ada sing online ya. Yo. Aku saranin pakai itu aja, yang dev C++. Enak soalnya. Yang mana kok? Dev C++. Tapi kalian harus download itu. Tuh, sesuk kate online gak apa-apa, dalam nggak tab baru. Kok dikira- Mestinya lah ada izinnya nggak apa-apa sih. Ya wes. Belum dijawab tadi gue sing tulis tangan apa enggak? Belum.
Mabuk emang itu. Oh, jangan goblok soalnya dijawab kan suruh terus tanya apa? Ya udah, ditulis tangan lah. Ya turu aja. Nah, tulis tangan itu susahnya cuma satu, kamu nggak bisa ngecek salahmu di mana, sintaknya nggak ketahuan. Bentar, tak siapin dulu ini. Dah. Sini sudah tahu semua atau strukturnya C++ itu gimana? Nggak sampai nggak tahu, susah sih jelasinnya. Nah, ini struktur. Ada yang mau dijelasin lagi nggak strukturnya? Minta dijelasin ulang semua gitu. Mau. Oke ya. Jadi yang di paling atas ini dinamakan library atau perpustakaan ya Indonesia. Nah, itu include IOStream. Nah, IOStream itu nama lainnya input output stream. Tapi kalian nggak mungkin sih besok dikeluarin apa artinya itu. Jadi ini kalian hafalin aja IOStream. Nah, ini harus ada. Jadi itu supaya nanti gunanya kita di cout sama in gini. Terus ada using namespace std, ini hafalin aja. Nanti kalau tak jelasin kelamaan nanti. Ini juga strukturnya integer main sama ingat ini ada dua kurung biasa, terus ada kurung kurawal yang gini. Nah, ini strukturnya cuma kayak gini doang. Jadi hafalin aja ini semua, belum terlalu rumit. Nah, kita langsung masuk nomor 1 aja ya, kalkulator gitu. Nah, ini kan diminta. Ini kalau yang sudah paham bisa langsung kerjain dulu ya. Nanti iso send code-nya kemana gitu kalau sudah kerja. Ke aku aja nggak apa-apa. Kalau yang bisa langsung gas saja dulu. Nah, di sini kan ada dua inputan, angka 1 dan angka 2. Nah, di sini kita langsung aja gini. Angka 1 gini. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum paham sama tanda panahnya, kalau siat itu kayak orang berteriak gitu loh. Jadi dia kayak siat ini mau beritahu mau ngomong angka 1. Nah, jadinya tanda panahnya dia kayak gini. Kalau in dia kebalikannya aja. Jadi hafalin siat aja kalau mau. Nah, ini aku lupa kasih ya. Ini ada yang dinamakan variabel. Nah, di C++ variabel itu dibagi jadi 5 kategori, tapi bukan 5 tipe data, hanya ada 5 kategori. Di kategori pertama itu integer, terus kemudian ada double, terus ada string, ada char, sama ada bool atau boolean. Nah, gini. Yang biasanya dipakai itu cuma 4 pertama. Boolean ini biasanya nggak dipakai kalau buat pelajaran. Nah, jadi ini kan dia mintanya angka pecahan. Kalau integer itu dia bilangan bulat. Kalau double dia itu pecahan bisa. String itu kata, char itu huruf. Nah, jadi kita bisa langsung nulis gini. Ini inputan 1 sama inputan 2. Nah, ini untuk deklarasi variabel. Jadi variabel inputan 1 ini akan mendapatkan bulat. Variabel 2 juga dapetin bulat atau in. Nah, di sini kan kita mintanya hasilnya 0,5. Berarti kita ganti aja ini. Double. Nah, di double gini. Jadi ini sekarang inputan 1 dan inputan 2 itu merupakan variabel yang bisa memiliki tipe data pecahan. Nah, kita tinggal taruh aja di sini. Inputan 1, inputan 2. Nah, ini. Jadi kita sudah bisa dapetin inputan 1 sama inputan 2. Nah, di sini kan ada operator. Ada plus, minus, kali, bagi. Nah, kan kita kan nggak mungkin kan ya kalau angka itu nggak mungkin kita bisa masukin ke dalam simbol. Nah, itulah gunanya huruf. Huruf ini nggak hanya alfabet kalau char ini. Dia simbol juga bisa. Jadi kita bisa nulis gini. Char SYM. SYM ini kepanjangannya simbol ya. Tapi terserah kalian mau kasih nama apa. Kita bisa nulis gini. Ini kalau ada yang nggak paham langsung celah nggak apa-apa ya. Supaya nggak ketinggalan banyak nanti. Nah, gini.
Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk input output gini? Masih aman? Aman. Oke. Kita besok nggak ngeblank ya. Terus ada siap. Ini untuk estetik aja ya, supaya persis kayak ini tulisannya. Nah, terus kita mulai sama percabangan. Jadi percabangan itu ya if itu, jika itu. Jadi if SYM sama dengan. Nah, kalau dia ada dua sama dengan, itu artinya sama. Jadi apakah simbol itu sama dengan apa yang kita inginkan? Nah, gini. Nah, ingat guys, kalau dia karakter, ini kan char toh ya. Kalau dia karakter, dia harus pakai petik 1. Tapi kalau dia kata kayak gini, dia harus pakai petik 2. Jadi itu diingat-ingat. Jadi kita bisa langsung nulis nah, ini kalau kalian sudah jadi ini tinggal kopas-kopas sih. Nah, tinggal kopas-kopas gini. Sini tinggal simbolnya diganti minus kali bagi. Nah, ini programnya sudah selesai, sudah sampai sini aja. Jadi belum terlalu susah memang yang pertama ini. Yang kedua itu lumayan dah sudah. Kalau tak coba berapa aku? 15. Kalau di run, misalnya aku ikut contoh ya, 5, 10, nah hasilnya kan sama, hasilnya 0,5. Nah, jadi ini nomor 1 cukup kayak gini aja. Ada pertanyaan nggak? Kayak gini. Itu maksudnya operator apa kok? Akhirnya dibagi per maksudnya apa? Oh, ini inputan. Jadi aku ini kan bagi kan ya. Misalnya aku minta 5 sama ini kelebihannya 10. Nah, operatornya misalnya mau tak kasih kali, ya 5 kali 10, 50. Ini kan bagi, berarti 5 dibagi 10 berapa? Maksudnya milih mau yang mana gitu. Iya, benar. Nah, ini kurang ya, misalnya operator numerik ini. Kurang numeriknya, tapi nggak apa-apa dah. Operator numerik mestinya. Nah, ada pertanyaan, ini masih gini aja. Jadi dia kalau simbolnya sama, ini ditambah, kalau ini dikurang, oh ini dikali, kalau ini dibagi. Cukup gitu aja. Udah paham semua ini. Ini sudah ada yang ngerjain nomor 2 nggak? Satu orang gitu. Sudah ada yang ngerjain nomor 2 nggak? Aku Bisa? proses. Tadi aku masih baca-baca flowchart soalnya. Oke, siap. Oh iya, flowchart masuk ya materi. Aku belum jelasin flowchart. Aku lupa flowchart masuk. Nanti tak jelasin ya flowchart. Gampang kok flowchart. Ini strukturnya sama ya guys. Gini aja strukturnya. Nah, selain Valeri siapa yang sudah ngerjain? Nomor 2. Vin, Isa Vin, nomor 2 Vin. Iya, coba tuh. Tadi cari ini C++ ISO, sekarang nggak paham. Coba, belum nemu, sabar lah. Ya. Oke, jadi ini buat yang bingung maksud soalnya gimana. Ini ada keterangan bintang ya di bawah. Jika angka 1 atau angka 2 merupakan kelipatan dari angka 1 atau angka 2, ini bukan maksudnya dua-duanya, maksudnya itu bisa keduanya. Jadi dia bebas, dia mau ngambil yang mana. Jadi makanya tak kasih atau. Maka dia akan terjadi pertukaran. Misalnya 3 sama 9. Kan 9 kan kelipatan 3, maka dia ditukar. Tapi kalau 10/4 itu dia akan jadi tetap. Jadi 4/10, 4/10 gini. Nah, ini yang mungkin agak dari kalian yang nggak paham maksudnya. Angka yang diinputkan hanyalah angka bulat dengan limit 10 pangkat 50. Nah, kalau ini yang bintang 2 ini nggak mungkin sih besok keluar. Ini cuma buat tambahan aja. Kalau integer itu dia kalau nggak salah 10 pangkat 10
pangkat 12 atau 19 gitu. Aku lupa. Tapi kalau 10 pangkat 50 itu namanya long gini. Lucu ya namanya long. Tapi ini kita ambil integer aja supaya kalian nggak bingung. Jadi yang bintang kedua ini kayak bonus tambahan gitu. Kalau kalian mau nyoba boleh. Kak, saya Ini- mau tanya, Kak. Boleh, kenapa? Kan itu kan angka 1 atau angka 2 merupakan kelipatan dari angka 1 atau angka 2, maka akan terjadi pertukaran. Nah, terus iku 4 10 lah kelipatannya. Atau Nah. kelipatannya itu? Nggak ada kelipatannya kan, makanya dia tetap. Jadi bukan faktor ya, tapi kelipatan. Jadi 4, 8, 12 dan seterusnya. Oh iya, baru sadar, Kak. Maafkan aku. Oke, siap. Oh, jadi kayak mulai gitu nggak sih? Berarti nih misalnya 4, kalau misalnya angka pertama 4, ya berarti harusnya kelipatannya 4 tadi, tapi kira kayak angka 1 terus 4 10, tapi kira nanti kayak kelipatannya 2 gitu. Oh, bukan. Itu nanti soalnya nggak bisa pakai gini, itu nanti perlu looping. Kalian belum diajari looping, stres nanti. Oh, ya sudah, Kak. Jangan buat saya stres, terima kasih. Ya, Ajaran sekarang ya, James. waduh. Meledos OKE. Jangan. Aduh. Meledos beneran itu. Ya nggak usah dulu ya, nanti daripada besok ketuker-tuker angel. Lanjut bahas kok. Oke, lanjut bahas ya. Paling nih, gila code-nya. Mantap. Ini nanti kalian tak tunjukin ya code-nya temannya kita satu ini ya. Kenapa Tapi nggak aku- berdua? Ya ini mau tak buat. Nah, ini bintang yang kedua abaikan aja, itu buat senang-senang aja. Jadi kita tetap pakai in. Nah, itu kan ada angka 1 sama angka 2, berarti kita tetap inputan gini. Nah, jadi kalian tak ajari itu ya, checker. Nanti ada namanya checker. Itu cuma gampang kok. Ini kopas aja ya, males aku ngetik lagi. Nah, ini kan kita sudah dapat inputan kan ya. Nah, maksudnya angka 1 atau angka 2, jadi untuk dapetin kelipatan, apapun yang di modulo, kalian tahu modulo toh, simbol yang ini. Yang diajari Pak Fu, sisa pembagian, itu namanya modulo. Nah, itu cara dapetinnya kita perlu angka yang terbesar dibagi angka yang terkecil. Jadi, kalau logikanya itu cuma kayak gini. Kalau inputan 1 lebih besar dari inputan 2, nah, kenapa kok aku ada sama dengannya? Karena sebuah kelipatan jika angkanya sama, itu kan juga merupakan kelipatan pertama. Nah, jadi harus ada sama dengannya. Nah, ini langsung kita tulis L saja gini. Nah, kalau if, ini namanya nested if, jadi di dalam if ada if lagi. Jadi kalau inputan 1 dimodulo dengan inputan 2, hasilnya 0. Nah, ini tak jelasin satu-satu dulu ya. Misalnya inputan 1 itu lebih besar daripada inputan 2. Nah, di sini kan nggak terjadi ya, inputan 1 malah lebih kecil. Berarti kita langsung ke bawah sini. Nah, berarti ini tinggal kita tukar. Tempatnya. Nah, gini. Lihat. Kalau inputan 1 lebih besar dari inputan 2, dia akan masuk yang ke atas. Tapi kalau enggak, dia akan masuk ke bawah. Berarti kan inputan 2 dibagi inputan 1, dimodulo inputan 1. Berarti di sini 9 dimodulo 3, hasilnya 0 enggak? Nah, kalau hasilnya 0 ya, 9 modulo 3, 0. Berarti dia merupakan kelipatan. Nah, kita di sini perlu sebuah variabel namanya check. Nih. Variabel check ini gunanya apa? Itu, ini 0. Cek itu untuk nanti bantu kita pakai rumus yang mana. Nah, jadi ini cek sama dengan 1. Kita ubah gini aja. Nah, ini nanti kalian tak jelasin kenapa kok aku nulis cek gini. Jadi kalau dia kelipatan, dia akan menjadi ceknya sama dengan 1. Nah, terus kita bisa langsung gini. Ini indikasi. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Siapa tahu bingung di algoritmanya yang ini. Masih aman nggak? Oke, gini. Kita kasih contoh ya. Kalau ini kan
kalau misalnya aku nggak pakai if yang paling pertama, ada inputan 1 di modulo inputan 2. Berarti 3 di modulo sama 9. Modulo 9. Ini hasilnya berapa? Yang tadi nanya. Bukan sepertiga ya, hasilnya 3 tetepan. Karena dia di modulo. Mungkin kalau ada yang lupa tak jelasin singkat ya modulo itu gimana. Modulo itu sisa bagi tapi nggak boleh jelek hasilnya. Misalnya 10 tak modulo sama 4, hasilnya 2. Jadi kalau di matematis kan dia tulisannya 2 dikalikan 4 ditambahkan 2. Nah, 2-nya ini yang dijadiin hasil bagi modulonya ini. Ini cara simpelnya gini. Nah, jadi kalau di sini 3 di modulo 9 hasilnya 3. Lah, berarti kan dia bukan kelipatan kan ya, kalau dia pakai rumusnya kita sama dengan 0. Nah, nggak bisa. Tapi kalau kita 9 di modulo dengan 3, hasilnya kan 0. Karena dia habis terbagi. Nah, ini kenapa kita perlu angka yang besar ini. Jadi kita bisa tahu mana yang pertama, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil angkanya. Paham nggak? Oke, nggak apa-apa, Mayon sudah lumayan. Saya mau tanya. Boleh. Tadi yang paling atas kan, paling atas. Nah itu kan misalnya kan kayak 10/4 gitu tuh anggapannya kan 10 modulo 4 itu kayak 10/4 ya toh. Nah itu lah dibagi 2 anggapannya, jadi kan 5/2. Berarti yang dipakai itu yang dibagi 2-nya ini, yang 2-nya yang buat pembagiannya ini tuh. Aku nggak paham maksudmu. Gini, misalnya aku ada 4 ya, ini tak ibaratin gini aja. 10 tak kurangi 4 hasilnya berapa, Jen? 6 ya? 6. Masih bisa dikurangi 4 gak? Masih. Hasilnya 2. Nah, modulo itu nggak boleh minus. Ini kalau tak min 4 kan minus toh? Ya sudah, ini hasilnya 10 modulo 4 ini, 2. Nggak boleh tak kurangi 1 juga berarti? Nggak boleh, karena kan dia kelipatannya kelipatan 4. Nah, jadi kalau misalnya 7 tak modulo 3, bakalan jadi gini. 7 kurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, ini hasilnya. Berarti 7 modulo 3, 1. Oh, oke Kak. Makasih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Algoritma yang ini. Nah, nggak ada ya. Oke, kita masuk algoritma selanjutnya. Jadi ini ada 2 step. Jadi step pertama kita harus nyari apakah itu kelipatan. Step yang kedua, kalau dia kelipatan apa yang harus dilakukan. Nah, ini gunanya cek sama dengan 1 itu digunain di sini. Kalau cek sama dengan 1, ini 2 ya maksudnya. Hati-hati ya guys, jadi kalau ada 1 sama dengan sama 2 sama dengan itu beda artinya. Nah, kalau dia cek sama dengan 1, ini kita pakai, nah ini mestinya bisa diakal ya guys, cuma langsung diputar. Time sama dengan inputan 1. Nah, time ini kepanjangannya temporary, jadi dia kayak sementara, variabel yang dipakai untuk sementara aja. Tapi kalau kalian mau kasih nama ya bebas sih, nggak ada itunya, nggak ada ketentuannya kecuali yang kayak simbol-simbol angka gitu. Nah, ini paham nggak maksud algoritmanya apa ini? Ada yang nggak paham? Nggak paham? Oke, gini. Jadi misalnya, ini kan aku ada temporary ya, temporary di atas. Jadi temporary itu nilai, atau kita langsung ibaratin angka aja supaya nggak bingung. Inputan 1 kan 3. Nah, gini. Berarti inputan 1 sama dengan inputan 2. Inputan 2 itu kan 9. Berarti inputan 1 itu sama dengan 9. Terus yang di paling bawah, inputan 2 sama dengan tem, di mana tem itu sudah nilainya 3. Berarti kan keputar nilainya. Nah, ini. Jadi ini yang juga bedain anak mat sama anak komputer ya. Ini kalau kamu kasih rumus ini ke anak matematika, gak tidur itu. Sama dengannya gini. Nah, jadi harus ya
Sudah Nanya, paham? Kak. Apa? Terus temiku maksudnya apa, Kak? Kok bisa kayak apa bisa nentuk? Maksudnya teme kok bisa formatnya 3. Oh, ini dari ini. Inputan satunya tak putar dari sini. Ini loh. Dari inputan ini. Nah, ini loh. Oh. Jadi inputan 1 itu angka 1, inputan 2 itu angka 2. Tapi apa komputernya saya tahu input apa tapi harus Oh enggak, 3. ini contoh soal. Ini kalau tak ganti 4 sama 5 ya bisa. Ini cuma contoh soalnya. Ini bebas ini variabel bebas. Jadi soalnya ini intinya kalau misalnya kamu masuk angka 3, B9, sing keluar 9, B3 gitu tuh. Benar. Berarti kita harus membuat rumus sing isa nunjukna bahwa angka 1 kalau bisa dimasuk iki, sing keluar itu ini gitu toh. Nah, ini rumusnya. Itu yang kamu ngomong ya, ini rumusnya. Ya sudah. Lanjutkan, Kak. Oke. Nah, terus kita tinggal tulis gini. Out, tukar. Terus ini jangan lupa ya ini supaya bagus hasilnya. Else, kita tinggal siap tetap. Ini jangan dilupain ya, ini sama NL itu. Terakhir, kita tinggal nulis gini. Siap angka 1 itu dia dengan inputan 1. Nah, sudah programnya sudah selesai sampai sini. Nah, coba ya kita run ya. Kalau ada sintak atau gimana. Oke, kita coba 3 sama 9. Nah, hasilnya sama kan? 39 tukar sama 93. Ini kurang gini aja. Nah, coba kita sama inputan yang kedua. 4 sama 10. 4 sama 10. Nah, dia akan jadi tetap. Udah, ini jawabannya nomor 2. Nah, sama persis kan? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini toh Hasil maksudnya. bawahnya indikasi itu. Sama dengan 2 Oh. itu apa berarti? Nah, gimana? Belum si out indikasi bawahnya if cek 2 sama dengan 1. Oh, Ya, jadi gini. Bedanya sama dengan, ini agak rumit ya kalau di pertama. Bedanya sama dengan, sama-sama dengan ini beda kalau di C++. Kalau sama dengan itu, tak kasih titik 2 ya artinya. Sama dengan itu untuk deklarasi variabel. Tapi kalau ini untuk menyocokkan. Nah, misalnya cek sama dengan 1, berarti apakah cek itu nilainya 1? Bedanya sama ini, cek itu nilainya 1. Nah, itu bedanya 2 sama dengan sama 1 sama dengan. Nah, maksudnya kenapa kok tak kasih cek sama dengan 1? Dari rumus di atas ini kita dapat tahu apakah itu kelipatan atau enggak. Kalau dia kelipatan, ceknya sama dengan 1. Kalau dia enggak kelipatan, ceknya sama dengan 0 di sini. Jadi kalau ceknya di sini 0, dia berarti kan tetap karena dia bukan kelipatan. Paham enggak? ya lumayan. Oke. Udah sih, guys, sudah selesai sih. Gini aja. Ada pertanyaan enggak? Itu saya tukar per N itu kayak NL tuh. Iya, ini cuma kalau kalian lebih, istilahnya lebih advance, ini lebih dianjurkan daripada NL. Tapi lah bagian NL di luar petik itu. Iya, mau pakai NL di sini. Nah, ini. Oke. Lo pakai NL lah, pas ono petik-petik tok atau nang ono ya gak usah toh. Oh, tergantung sih. Kalau kamu mau bagus-bagusan ya terserah. Misalnya maksudnya bagusan itu gimana? Misalnya mau kasih gini. Terus itu ininya mau kasih gini. Hasilnya nggak berubah, tapi cuma lebih bagus saja. Jadi dia bisa gini. Nah, jadi bebas kamu mau naruh NL itu di mana bebas.
Kak, maksud saya itu loh yang if bla 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 itu lo nggak pakai NL semua. Yang if enggak, karena memang sintaknya nggak boleh. Kalian ngomong-ngomong tahu nggak maksudnya sintak itu apa? Dari tadi aku ngomong sintak, tahu nggak paham? Nggak paham. Aduh, sintak itu penulisan ya. Jadi misalnya sintaknya if itu gimana? Rumusnya if kan gini, ini ada aturan, tambahin gini. Nah, ini sintaknya if. Di sintak if kayak gini. Kalau misalnya aku nggak pakai, misalnya aku nulis gini. Nah, ini kan sintak if, tapi sintak if-nya salah, karena dia pakai bahasa Indonesia. Jadi itu namanya sintak. Jadi misalnya kalau kalian ada biasanya error merah kayak gini. Nah, kayak gini. Ini biasanya namanya sintak error. Nah, kalian bisa coba expected gini, before. Nah, itu namanya sintak error. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi intinya misalnya aku sampai lupa atau ya apa gitu, intinya misalnya error harus tak bacain dulu gitu ya, apa Nah. dia error. Kalau di online compiler, aku kurang tahu ya, karena aku hampir gak pernah pakai. Tapi kalau di Dev C++, itu dia langsung ditunjukin. Misalnya aku kurang titik koma ya di sini, terus mau tak run. Nah, dia langsung ada garis merah. Terus dia errornya gini, expected titik koma. Nah, berarti aku sudah tahu kurangnya titik koma. Terus dia tulisannya before kurung kurawal token, atau token itu char ya. Jadi dia langsung tahu. Aku bisa langsung tahu di mana errorku. Nah, di sini. Jadi gitu. Kalau pakai Dev C++ enaknya cepat. Kalau online compiler terus koneksinya kalian hilang, buyar dah. Hati-hati loh guys pakai online compiler itu. Berarti Dev C++ ini bayar. Gratis ini. Kalau yang bayar itu Visual Studio Code itu. Itu ciamik lah itu. Bayar tapi. Sekalian saya mau nanya Kak, berarti intinya misalnya if penulisan if ini nggak perlu pakai NL ya? Saya kayak apa sintak if ini nggak perlu pakai NL. Iya, nggak perlu. Ya, tapi saya ngatasnya yang si out si ini itu ya nggak pakai. Yang mana? Yang mana? Yang ini tah? Iya. Karena dia ada in-nya, makanya dia nggak berguna. Kalau misalnya ini tak kasih NL di sini, hasilnya aneh nanti. Nah, dia angka satunya malah di bawah, tapi bukan di samping. Tapi kalau mau tak gunain ya gak ada beda, sama hasilnya. Mulai tadi apa mulai saya? Oh, jadi dia ngerusak. NL iki lek gawe nurunin baris toh. Benar. Oh, ngerusak estetika gitu ya. Iya, tergantung sih. Kamu makainya lek bener ya memperbagus malahan. Jadi NL itu buat turunin baris. Benar. Itu kalau kepanjangannya n-line. Kepanjangannya n-line. Oh, makasih. Ada pertanyaan? Sudah ada yang selesai gak? Mungkin ada yang codingannya lain gitu. Bisa ditunjukin sekalian. Aku ada satu sih. Ini sudah ada satu yang udah ngumpulin. Mau ngeliat algoritmanya dia nggak? Valeri ini. Algoritmanya Valeri. Ya, boleh. Nih. Algoritmanya Valeri lebih rumit ya daripada punya aku ya. Gak apa-apa dah. Nah, tapi biasanya soalnya pasti kayak gini, tak? Enggak, toh. Nah, soalnya itu kemungkinan besar kayak nomor 1. Kemungkinan besar yang kayak nomor 1. Oh, Tapi kamu soal. bisa nomor 2. Apapun yang besok dikeluarin pasti kalian bisa. Oh, oke. Nah, ini algoritmanya Valeri. Jadi dia beda banget dia sama punya aku ya. What the... Tapi hasilnya bakalan sama kok guys, santai aja. Nah, kalau Valeri ini dia satu-satu. Nah, dia dicari satu-satu gini. Tapi pokok hasilnya sama ya bener guys. Jadi nggak peduli kalian mau kayak gimana. Pokok bener ya nggak apa-apa. Nah, ini punya aku, ini punya Valeri. Mungkin kalau ada yang sudah bisa dikirim ya, ditunjukin Sisan. Saya udah aku denganmu lagi. Wah, belum kan?
Delok delok duit mana? Wow, Oh, nggak kopas ta? itu 4 sehari rek. Oke. Nah ini. Scroll. Sudah mumet semua nggak ini otaknya guys? Naik. James, Hmm. katamu Kenapa? tadi ya bintang kedua itu nggak usah. Kalau bintang kedua kamu kerjain ya apa? Bintang kedua bedanya cuma ini tok guys. Udah selesai. Bintang kedua sudah selesai. Oh iya. Baru inget, oke. Kalau long ini dia bisa 10 pangkat 63. Aku inget pasti lah long. Jadi dia bisa 10 kayak gini. Kemampuannya dia bisa segini. Nah, ada pertanyaan? Zoom outen iku. KB ini. Iya. Ini kalau kataku besok kemungkinannya yang ini keluar dikit ya. Tapi ini sering keluar kalau buat awal-awal. Biasanya kemungkinan besar ini tak prediksi besok Pak Fu kayak kalkulator itu. Kemungkinan besar. Mirip-mirip soalnya. Kalian BTW masih ingat yang itu nggak? Apa namanya? Yang konversi detik ke jam. Itu dipelajari juga. Kemungkinan besar besok cuma diganti kayak nominal mata uang gitu. Jadi misalnya aku punya 125.000. Nah, nanti berapa uang lembar 100.000, berapa uang lembar 5.000-nya. Itu kalian pelajari juga. Kemungkinan besar besok keluar. Udah ada pertanyaan lagi. Tadi 2 sama dengan itu apa artinya? Kalau 2 sama dengan itu artinya ini sama atau enggak. Tapi kalau 1 sama dengan itu dia untuk mendeklarasikan. Deklarasikan. Terus yang bawah tadi ya apa? Coba scroll bawah. Bentar. Ya. Yang mana? Atas. Gila. Nah, itu. Mana yang kamu bingung? Itu yang sama dengan 0. Oh, ini kalau inputan 2 dimodulo, inputan 1 hasilnya 0. Oh iya sih. Oh, hasilnya. Terus cek 1 itu apa tadi? Cek 1 ini untuk tahu apakah itu kelipatan atau bukan. Jadi dia kayak di sini kan ada cek 1. Oke. Kalau ada yang nggak paham, tanya aja guys, daripada besok yang nggak paham. Yang angka yang tadi kamu sebutin itu yang ada harga itu halaman 74 itu tuh. Bentar. Bukuku sudah tak tahu di mana ini. Nah. Halaman 74 ya. Ya, yang halaman 74 itu bukan integer, beda nih, dia string aja. Oh, kalau yang mata uang bukan yang itu yang tak maksud. Yang tak maksud itu kayak yang jam. Tapi kalau yang pertukaran ini algoritmanya sama-sama yang nomor 2 halaman 74. Kalau yang nomor 4 itu kalau kataku salah soal ya guys. Salah soal itu, nggak ada komanya soalnya. Jadi mestinya salah soal yang nomor 4. Kalian tahu toh yang soalnya Pak Fu yang 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, 3 minggu. Yang konversi dari detik, terus dari detik tiba-tiba bisa jadi jam, menit sama detik itu loh, yang di modulo-modulo itu. Ingat? Mana? Bentar, tak cari ya, fileku wake deh ini. Waduh.
Bentar, tak golek dulu. Oh ini. Yang ini loh, ingat nggak? Ya, ya. Nah, ini misalnya tak isi kayak gini. Nah, dia bisa tahu. Ini kemungkinan besar besok diganti sama mata uang. Jadi tipe yang kalian tak saranin belajar itu yang pertama kalkulator, yang kedua ini. Selain itu mestinya nggak akan keluar. Jadi biasanya cuma 2 itu tok yang keluar. Antara apa? Ini mbak kalkulator. Yang ini tapi diganti mata uang, Oh, cara kerjanya podo tapi. Cara kerjanya podo, cuma angkanya doang yang kalian ganti. Ini jangan bingung ya guys kalau ada kayak gini tandanya. Ini cuma sama dengan modulo. Ini singkatannya diginiin. Jadi inputan di modulo 3600. Ini cuma singkatannya gini. Ada pertanyaan lain? Udah, kalian pelajari yang kalkulator ini sama yang konversi. Kalau kalian sudah bisa dua-duanya, udah mantep sudah. Modulo tadi apa kelipatan nggak sih? Modulo itu kelipatan ya, sisa bagi yang bagus, yang cantik. Sisa bagi yang bagus. Gampangannya gitu sih. Terima kasih. Terus apa tadi kok itu harus dibagi? Pak Fu barusan bales, bentar ya. Pak Fu barusan bales tulis tangan kata Nikote. Sumpah. Iya, beneran. Sumpah. Beneran. Mati ya. Apa gini mati lah aku. Kenapa kok harus tulis tangan? Gak paham aku. Pelajaran informatika tapi tulis tangan. Apa gunanya? Senen ke grup dari saya kabeh tahu boy. Yo, tak screenshot dulu. Apa gunanya nulis kode di tangan kalau misalnya seharusnya buat komputer? Ya apa mana nek codeku kayak kode Valbin Wabin, wah habis aku pin. Gak notot pin. Ya gak usah ngikut kodeku, Jen. Kan emang notot pin, nulis pin. Notot aja kenapa enggak? Langsung dikirim di grup kelas ta. Iya kirim ke grup kelas saya. Di grup Oh ini. Enggak Billy kirim ke Billy terus malah Billy kirim iya, ke importan aja gitu aja. Iya. Important biasanya lebih dibaca. Setuju. Buyar cak iki nulis tangan. Salah sintak GWS. Kira ya ono ongkos nulis ta ya. Aduh. Kamu kayaknya dari kemarin selalu mempertahankan ongkos tulis deh, Troy. Iya, iku soalnya paling penting iku karena iku ora PKB. Oke, tadi ada yang nanya sebelum aku bilang Pak Fu siapa ya? Sing sebelum ini nanya. Tadi ada satu anak mau nanya, tapi kecela aku tadi ngomong tulis tangan itu. Wes ta. Kalau kalian sudah nggak ada pertanyaan, sudah selesai nih. Sudah selesai satu buku. Ini flowchart belum. Oh, flowchart ya. Flowchart aku gak ada catatannya sih flowchart. Aku cuma ada contohnya flowchart. Flowchart literally kan tinggal apaan sih? Iya, benar. Aku ada contohnya flowchart. Kalian mau nyoba lah? Ya. Nah, ini soal lumayan ini. Aduh, flowchart gue sedikit bawa poli. Aduh. Oh ini ada. Oh bukan yang ini. Bentar. Fileku kebanyakan guys, maaf. Nyari susah sekali nih nyari. Rupanya sudah menghilang flowchart saya. Tak kasih
contoh Google aja ya. Lebih bagus mestinya. Oh ini. Flowchart ini sama persis kayak C++ kok guys, cuma dalam bentuk gambar aja. Misalnya ini, mulai terus ada masukan bilangan bulat. Ini kalian cuma perlu ngafalin simbolnya. Terus bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Nah ini sisa bagi ini modulo tadi. Jadi kalau dia dibagi 2 sama dengan 0, maka dia genap. Kalau tidak dia ganjil terus selesai. Jadi kalian cuma perlu ngafalin ini, tabel kayak gini ini. Terus ini model soalnya apa lah flowchart ini? Model soaleku, wah aku ada satu soal tapi nggak boleh tak publikasi itu. Ini aja modelannya gini. Gini aja. Misalnya ini contoh ya, ini nggak mungkin soalnya besok segampang ini. Ini kan ada start sama stop. Biasanya soalnya itu bisa berubah gini. Apa ini tak bacain aja, tak terus males. Inputan angka. Apa yang terjadi jika angka yang diinputkan misalnya 17? Nah, jadi dia kayak gitu biasa soalnya. Terus nanti kamu ini kan ada beberapa kondisi toh, output. Apa yang akan di-outputkan dari flowchart atau algoritmanya? Biasanya soalnya kayak gitu. Atau enggak, kalian disuruh gambar flowchart sendiri. Rasanya suruh gambar flowchart sendiri. Kemungkinan besar gitu. Pak Fu Jadi- nggak sebaik itu kayaknya. Berarti uraiannya loro ngono. Siji gambar flowchart, siji gambar code ngono. Iya. Tapi seingatku 26 tok nggak sih soalnya? Ini loh, kisi-kisi PAT nomor 10 membuat program percabangan. Nah, itu yang Dua-dua tadi. soalnya. Isi, tak baca sih kisi-kisi nih. Ini kisi-kisi nih. Gace. Langsung hilang. Bentar. Simbol flowchart ya sudah ya, tipe data C++. Tipe data itu yang tadi 4 itu guys. Serta fungsi input output CLC-in. Narik kesimpulan logika tadi sudah. Narik kesimpulan tabel kebenaran juga tadi sudah ya. Terus Apa bedanya 3 dan 4? 3 sama 4 itu kalau pernyataan itu yang ponen, tolen sama silogisme. Oh, Tapi kalau yang 4 itu 3 variabel PQR. Nah 3 itu podo 9 jadi ya 3 itu kalau mau diartikan lain misalnya ya nggak harus PTS itu ya, tapi ya bisa lain. Jadi ada premis-premis lain mungkin. oke. Tapi intinya podo, santai. Memahami konsep logika, algoritma, pseudocode serta flowchart. Kalian tahu pseudocode itu apa? Pseudocode itu code yang bersifat universal. Jadi dia nggak hanya kerja di C++, tapi dia kerja di semua. Itu namanya pseudocode. Terus converse inverse, wes yo, mesinnya wes kabeh nggak sih kisi-kisi nih. Terdapat 25 soal dalam waktu 1 jam. Mesinnya wes sih. Ya mesti ya. Karena tak titik ya soalnya. Iya. Besok yang bikin lama itu cuma tabel kebenaran. Jadi kalau kalian nggak latihan, nggak mungkin nutut besok. Ya. Wes ya guys, sudah selesai materi ini. Sing panah-panahan itu tandanya berarti implikasi, kok sing kayak V atau pangkat itu berarti konjungsi. Iya, yang kayak pangkat konjungsi. Yang V itu disjungsi. Tabel kebenaran itu sing tadi ku dah sing ono. Yang PQR itu loh, yang awal itu loh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada ya sudah selesai dah. Hore. Aku mau tanya. Apa? Tadi sing tipe data itu kan ada sing apa pecahan apa sih? Integer, double, terus ada char, string, sama boolean. Ya apapun itu lah. Jadi kan ada sing pecahan itu toh. Ada pecahan tuh maksudnya cuma boleh itu atau selain pecahan boleh?
Ya paham maksudmu. Kalau float atau double itu dia bisa selain pecahan. Jadi ya dia bisa ngambil angka yang nggak pecahan. Dia nggak harus 0, nggak harus. Dia misalnya tak kasih double tapi tak isi angka 1 ya bisa. Terus lek sing bulat tadi apa? Kalau bulat itu integer. Nah itu lek bulat gak boleh pecahan gitu. Kalau bulat dia dikasih pecahan bisa tapi dibuletin. Oh. Dibuletinnya ke bawah. Jadi meskipun 1,9 kalau mau masuk integer hasilnya tetap 1. Oh, oke ngerti. Di file-file kiriman kabeh ya iku, catatan-catatanmu iku. Screenshot lebih mending nggak sih? Kalau file kalian kan nggak bisa buka, kalian ada yang punya DFC++ nggak emang? Tidak. Ya nggak bisa buka Yes. kalian. Bukan mana wis di file apa ya? Screenshot mang. Oh iya, lek di Kopas bisa sih lek mau. Tak coba dulu lek Kopas bagus atau enggak sih? Kayak gitu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa nggak sih? Ya mana gitu. Bentar. Saya uraiannya nanti itu ada tabel kebenaran, flowchart, coding, C++ itu. Nah, Buruan.